Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah membahas bab persamaan garis lurus bagian ketiga, yaitu tentang cara menentukan persamaan garis lurus. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan membahas bagian keempat, yaitu tentang persamaan garis sejajar. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Oke, pertama Pak Beni akan jelaskan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami sifat-sifat garis lurus, lalu membedakan garis-garis yang sejajar dan tegak lurus, lalu menentukan persamaan garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Dan yang terakhir, kita akan menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis yang lain. So, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, kita mulai dari sifat-sifat pada persamaan garis lurus. Terdapat dua sifat yang menjadi fokus kita pada materi persamaan garis lurus di kelas 8 ini. Yang pertama, garis-garis yang sejajar. Dan yang kedua, garis-garis yang saling tegak lurus. Sekarang kita lihat dulu ciri-ciri garis yang sejajar. Ciri pertama, kalau ada dua garis yang sejajar, mau diperpanjang atau diperpendek kayak apapun, mereka nggak akan pernah bersentuhan, apalagi berpotongan. Contohnya kayak gini, garis K kalau kita panjangin kan kurang lebih begini. Garis L juga kita perpanjang jadi kurang lebih begini. Dan sampai sepanjang apapun mereka nggak akan ketemu. Nah, kalau kasusnya kayak gini, berarti kedua garis ini sejajar. Bisa dipahami kan? Ciri kedua, gradiennya pasti sama. Jadi kalau garis K dan garis L ini dihitung gradiennya, hasilnya pasti sama karena mereka sejajar. Nanti di slide selanjutnya kita buktikan bareng-bareng, oke? Nah, sekarang kita beralih ke ciri-ciri garis yang saling tegak lurus. Sesuai dengan namanya, ciri pertama dari dua garis yang tegak lurus adalah kedua garis itu akan berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Makanya disebut saling tegak lurus. Kita bisa lihat di gambar ini, garis K dan garis L berpotongan di titik ini kan? Karena dia tegak lurus, maka sudut yang dibentuk di sini pasti 90 derajat atau siku-siku. Lanjut, ciri keduanya adalah kalau gradien kedua garis ini dikalikan, hasilnya pasti -1. Pada video ini, Pak Beni akan membahas yang sejajar dulu aja ya. Pembahasan yang tegak lurus nanti di part kelima aja, supaya durasinya nggak kepanjangan. Oke? Oke, kita bahas lebih dalam tentang garis yang sejajar. Tadi kita sudah bahas, ciri pertama, garisnya kan tidak akan berpotongan. Ciri kedua, gradiennya sama. Misalnya kita masih belum yakin apakah garis K dan garis L di gambar ini sejajar atau enggak. Untuk mengetahuinya, kita cek aja gradiennya. Kalau sama, berarti sejajar. Kalau enggak, ya berarti enggak sejajar. Masih ingat kan cara menghitung gradien garis? Rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Berarti kita tentukan dulu dua titik pada masing-masing garisnya. Bebas aja ya titiknya, yang penting masih berada di garis itu. Untuk garis K, misalnya Pak Beni ambil titik yang ini. Koordinatnya kan -4,0. Sama titik yang ini, 0,-3. Anggap aja ini X1, Y1, terus ini berarti X2, Y2-nya. Jadi gradien garis K sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Sama dengan -3 dikurang 0 per 0 dikurang -4. Atasnya kan berarti -3, bawahnya kan jadi 0 tambah 4 sama dengan 4 ya. So, gradien garis K adalah -3/4. Sekarang kita fokus ke garis L. Pak Beni ambil titik ini, koordinatnya 0,3, sama titik yang ini aja, 4,0.
Berarti ini X1, Y1, dan ini X2, Y2-nya. Langsung aja kita cari gradien garis L. Sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jadinya 0 kurang 3 per 4 kurang 0. Hasilnya adalah 3 per 4. So, karena gradiennya sama-sama 3 per 4, berarti garis K dan garis L bisa dipastikan sejajar. Bisa dipahami kan? Sekarang kita ngomongin garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau suatu garis sejajar dengan sumbu X, maka garisnya pasti horizontal atau mendatar, sesuai dengan sumbu X. Contohnya garis K dan L ini. Dan gradiennya pasti 0. So, garis K dan L kalau dihitung gradiennya nanti pasti 0. Gitu ya. Sedangkan kalau suatu garis sejajar dengan sumbu Y, maka garisnya pasti vertikal dari atas ke bawah, sesuai dengan sumbu Y. Contohnya garis A dan B ini. Gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y itu tidak terdefinisi. Supaya lebih paham, mari kita langsung ke contoh soal aja ya. Tentukan garis-garis berikut apakah sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Langsung aja kita ke yang pertama dulu ya, yaitu garis P. Katanya melalui titik A 8,-3 sama B 5,-3. Anggap aja ini X1, Y1, ini X2, Y2-nya. Kita hitung dulu gradiennya ya. Gradien garis P berarti sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Berarti ini jadi min 3 dikurang minus 3 per 5 dikurang 8. Ini kan sama aja kayak minus 3 ditambah 3 ya. Jadinya kan 0. Per 5 kurang 8 itu min 3. Jadi 0 dibagi min 3, ya 0 kan? So, gradien garis P adalah 0. Kita ingat lagi catatannya, kalau gradiennya 0, berarti garis ini sejajar dengan sumbu X kan? Berarti kita bisa simpulkan bahwa garis P sejajar dengan sumbu X. Gitu, gampang kan? Lanjut lagi, kalau garis Q itu melalui titik E minus 1,1 dan F minus 1,4. Kita langsung tulis aja berarti ini X1, Y1, ini X2, Y2. Berarti gradien garis Q sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Sama dengan 4 dikurang 1 per minus 1 dikurang minus 1. Sama dengan 3 per, ini kan jadinya minus 1 tambah 1 ya. Sama dengan 0 kan? Berarti gradien garis Q adalah 3 per 0. Nah, per 0 ini yang nggak boleh dalam matematika, karena hasilnya nggak jelas berapa. Makanya disebut tidak terdefinisi. Sesuai catatan, karena gradiennya tidak terdefinisi, maka bisa disimpulkan bahwa garis Q ini sejajar dengan sumbu Y. Gitu, bisa dipahami kan? Lanjut lagi, masih ngecek sejajar atau enggak. Tentukan apakah garis P dan Q sejajar. Nah, untuk mengetahui sejajar atau enggak, berarti kita harus cek gradiennya sama atau enggak kan? Langsung aja kita hitung masing-masing gradiennya. Pertama, kita tandai dulu ini X1, Y1, dan X2, Y2-nya. Supaya nanti lebih teliti dalam perhitungan. Next, gradien P berarti kan sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Sama dengan 3 dikurang minus 3 per 11 dikurang 7. Ini kan jadinya 6 per 4. Segitu ya gradiennya. Lanjut, gradien Q berarti sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Sama dengan 6 dikurang 0 per minus 5 dikurang minus 9. Sama dengan 6 per, ini kan jadinya minus 5 tambah 9 ya. Hasilnya kan 4. Nah, karena gradien P dan Q sama-sama 6 per 4, maka bisa disimpulkan kedua garis tersebut sejajar. Gitu, gampang kan? Lanjut lagi ke tipe soal yang berbeda. Di antara persamaan berikut, manakah yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 5? Nah, sekarang soalnya udah nggak main titik, tapi langsung ke persamaan garis.
Berarti kita harus ingat dulu bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C. M-nya ini kan gradien, berarti kalau kita lihat polanya, berarti gradien dari persamaan Y sama dengan 2X plus 5 adalah 2 kan? So, kalau soalnya diminta untuk menentukan garis yang sejajar dengan Y sama dengan 2X plus 5, berarti cari aja yang gradiennya 2 juga. Karena syarat sejajar adalah gradiennya sama, gitu kan? Oke, kita cek pilihan pertama dulu. Y sama dengan 2X kurang 8. Kalau dilihat polanya, ini kan sudah bentuk umum, persamaan garis lurus. Berarti ini gradiennya 2 juga kan? Karena angka yang di depan X adalah angka 2. Jadi, garis pertama ini udah pasti sejajar dengan soal kita. Oke? Lanjut, pilihan kedua. Ini 4X dikurang 2Y ditambah 6 sama dengan 0. Kita ubah dulu bentuknya jadi kayak gini ya. Caranya, yang bukan variabel Y, pindahin ke kanan semua. Jadinya kan minus 2Y sama dengan 4X pindah ke kanan jadi minus 4X. Plus 6 pindah ke kanan jadi minus 6. Kayak gini. Lalu, supaya lebih sederhana, kita bagi kedua ruas dengan minus 2. Minus 2Y dibagi minus 2 jadinya Y. Minus 4X dibagi minus 2 jadinya 2X. Minus 6 dibagi minus 2 jadinya plus 3 kan? Nah, persamaannya sudah sesuai bentuk umum. Berarti yang depan X adalah gradiennya. Karena gradiennya 2 juga, berarti garis kedua ini juga sejajar dengan soal kita. Kayak gitu ya. Lanjut, pilihan ketiga. 3Y sama dengan 6X dikurang 1. Langsung aja bagi kedua ruas dengan 3. Hasilnya kan jadinya Y sama dengan 6X dibagi 3 itu jadi 2X. Minus 1 dibagi 3 hasilnya minus sepertiga. Bentuknya sudah sesuai bentuk umum kan? Maka angka depan X adalah gradiennya. Karena gradiennya 2 juga, maka garis ketiga ini juga sejajar. So, jawabannya adalah ketiga garis tersebut semuanya sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 5. Gitu. Oke, sekarang kita akan mencoba menentukan garis yang sejajar dengan garis lain. Contohnya kayak gini. Persamaan garis yang melalui titik minus 3,6 dan sejajar dengan garis 4Y dikurang 3X sama dengan 5 adalah titik. Kita ingat lagi rumus untuk menentukan suatu persamaan garis, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kalau kita lihat dari rumus ini, berarti kan kita butuh satu titik dan gradien. Titiknya sudah ada, ini X1-nya sama dengan min 3, Y1-nya 6. Sedangkan gradiennya kita samakan dengan gradien garis yang ini. Karena soalnya sejajar, berarti gradiennya nanti pasti sama, oke ya? Sekarang kita cari dulu berarti gradiennya. 4Y dikurang 3X sama dengan 5. Kita pindahkan dulu X-nya ke ruas kanan, jadinya kan 4Y sama dengan 3X plus 5. Karena depannya masih 4Y, maka kita bagi kedua ruas dengan 4. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 3/4X ditambah 5/4. Angka yang di depan X kan 3/4. Berarti gradiennya ya 3/4 itu. Gitu. Bisa dipahami ya? Baru kita masukin ke rumus persamaan garisnya. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang 6 sama dengan 3/4 dikali X dikurang minus 3. Karena ini ada kurang ketemu min, berarti langsung aja ya, ini jadi positif. Sekarang kita cek dulu pilihan jawabannya. Semuanya kan nggak ada per 4. Berarti kedua ruas kita kalikan 4 supaya nanti nggak ada pernya lagi. Oke? Jadinya 4Y dikurang 24 sama dengan 3 dikali X plus 3. Per 4-nya udah hilang ya. Lanjut. 4Y dikurang 24 sama dengan 3 kali X 3X, 3 kali 3, 9. Karena bagian depan semua pilihan jawabannya cuma 4Y, maka minus 24 yang ini kita pindahin ke kanan aja. Jadinya 4Y sama dengan 3X plus 9 plus 24. Kita sederhanakan ya.
Jadi 4Y sama dengan 3X plus 33. Oke ya, jadi jawabannya adalah D, delta. Lanjut ke contoh terakhir. Persamaan garis yang melalui titik 4,6 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 3,4 dan 5,1 adalah titik-titik-titik. Oke, seperti biasa kita butuh satu titik dan gradien. Titiknya nanti yang ini ya, yang 4,6. Nah, di sini karena disebutkan sejajar sama garis yang ini, maka kita ambil gradiennya dari titik-titik yang 3,4 dan 5,1 ini ya. Langsung aja kita hitung gradiennya. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Berarti kan 1 kurang 4 per 5 kurang 3. Jadi hasilnya adalah minus 3 per 2 gitu ya. Sekarang kita masukin ke rumus persamaan garisnya. Berarti Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang Y1-nya 6 ya. Sama dengan M-nya tadi minus 3 per 2 dikali X dikurang X1-nya 4. Lanjut. Sekarang kita cek dulu pilihan jawabannya. Semuanya nggak ada per 2-nya kan? Maka kedua ruas kita kalikan 2 supaya nanti nggak ada per lagi. Oke? Jadinya 2Y dikurang 12 sama dengan minus 3 dikali X dikurang 4. Per 2-nya udah hilang ya. Lanjut. 2Y dikurang 12 sama dengan minus 3 dikali X minus 3X minus 3 dikali minus 4 plus 12. Lanjut lagi. Kalau kita lihat lagi pilihan jawabannya, di ruas kiri ini kan ada variabel X dan Y. Maka kita sesuaikan juga jawaban kita. Jadinya 2Y plus 3X, karena minus 3X kalau pindah ke kanan jadi plus kan? Sama dengan 12 tambah 12. Kita sederhanakan jadinya 2Y plus 3X sama dengan 24. So, jawabannya adalah C, Charlie. Oke, itulah video pembahasan tentang persamaan garis sejajar. Untuk video selanjutnya, Pak Beni akan membahas bagian kelima, yaitu tentang persamaan garis tegak lurus. So, stay tune aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan ciao! Thank you.